Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 30-32. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Alkitab berbicara sangat banyak tentang pengharapan, karena pengharapan adalah tema yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita semua mengerti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dinyatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya percaya kita semua memiliki pengharapan. Namun demikian, perlu kita perhatikan bahwa pengharapan Alkitabiah sebagaimana ditulis dalam Alkitab berbeda dari pengharapan dalam dunia ini. Pengharapan dalam dunia ini sebatas harapan manusia akan hal-hal baik, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Sedangkan pengharapan Alkitabiah memiliki dasar yang kokoh dalam iman kepada Allah. Pengharapan dalam dunia ini selalu disertai dengan kata semoga. Sebagai contoh, kalau kita bertanya kepada mereka di luar Kristus, apakah saudara akan selamat? Apakah saudara akan masuk surga? Kebanyakan orang akan menjawab, semoga. Ini bukanlah pengharapan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Lalu apa makna pengharapan yang Alkitabiah itu? Dalam Perjanjian Lama, kata pengharapan diterjemahkan dari bahasa Ibrani batah, yang berarti kepastian, keamanan. Itu sebabnya dalam pengharapan Alkitabiah tidak ada konsep keraguan. Tidak ada istilah semoga. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, kata pengharapan dalam bahasa Yunaninya adalah elpis atau elpiso. Ini juga adalah konsep yang menyatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh sebab itu, pengharapan Alkitabiah adalah pengharapan yang pasti, tidak ada kata ragu. Pengharapan yang dibangun di atas dasar yang pasti, sehingga kita tinggal menantikan dengan sukacita, karena pasti pengharapan kita akan terwujud. Tidak ada keraguan di dalam pengharapan Alkitabiah. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah perkataan Simeon, yang adalah seorang dengan pengharapan yang Alkitabiah, pengharapan yang berdasar pada iman kepada Tuhan. Dalam iman, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Dalam iman, Simeon melalui penyataan Roh Kudus menantikan melihat Mesias, baru dia akan meninggalkan dunia ini. Pengharapan Simeon telah terwujud sebab Allah adalah sumber pengharapannya. Nah, apa pelajaran berharga dari hidup Simeon? Melalui kisah Simeon ini, kita menemukan pelajaran yang sangat berharga tentang pengharapan Alkitabiah, yaitu pengharapan yang pasti terwujud. Pengharapan adalah milik mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Simeon adalah orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya, mereka mengharapkan penghiburan bagi Israel. Alkitab menyatakan bahwa siapa yang taat kepada perintah Allah, dialah yang mengasihi Allah. Simeon disebut sebagai orang yang benar dan saleh. Hanya orang-orang yang mentaati firman Allah yang dapat disebut benar, yang dapat disebut saleh. Orang yang mentaati firman, dia berhak atas janji berkat yang ada di dalam firman itu. Simeon mengenal firman Allah,
pengharapan bersumber dari pengenalan akan firman Allah, kita bisa yakin bahwa Simeon mengenal perjanjian lama, sehingga mereka memiliki pengharapan akan lahirnya Mesias dan menantikannya. Pengharapan Alkitabiah menuntun kita hidup dalam relasi yang intim dengan Allah dan dalam kekudusan. Karena memiliki pengharapan Alkitabiah, Simeon intim dengan Tuhan. Roh Kudus ada di atasnya, dan ia menjalani hidup benar dan saleh. Kalau kita mengharapkan surga, kita akan membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berpegang teguh pada pengharapan dari Tuhan yang nyata dalam firman-Nya, sebab ada kepastian di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.